Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kebebasan berbicara di dunia maya. Oke. Nah, untuk topik pembahasan itu sendiri yang akan kita bahas, yang pertama mengubah paradigma komunikasi, kemudian yang kedua pembicaraan yang menghina dan pensensoran di dunia maya, kemudian ada anonimitas, ya, kemudian ada spam, dan yang terakhir memastikan konten yang berharga dan beragam. Nah, seperti kita ketahui, ya, yang pertama mengubah paradigma komunikasi. Nah, paradigma itu sebenarnya sama dengan pola pikir, atau yang sekarang ini dalam arti adalah cara berpikir, ya, cara berpikir. Jadi dulu orang menyatakan pendapat melalui media cetak, ya, misalkan koran, ya, identitasnya pasti jelas dari penerbitnya, ya, dan gak mungkin koran mau menerbitkan kalau berita, ya, kalau berita kaleng, ya, berita kaleng dalam arti bukan seperti koran atau media-media zaman dulu, ya. Ya, karena internet anonim, ya, jadi sehingga perlu penerapan aturan yang baru, ya. Nah, paradigma, ya, tadi kita udah bicara masalah paradigma, ya, kita udah bicara masalah paradigma, ya. Sekarang sifatnya internet, ya, sifatnya internet itu bukan seperti koran atau media komunikasi seperti zaman dulu, ya. Jadi disinilah kita harus mengubah paradigma dalam komunikasi, ya, paradigma terhadap peraturan internet termasuk web, ya. Kenapa? Ya, karena tadi saya bilang ada paradigma adalah pola pikir dan cara berpikir. Jadi yang ditakutkan adalah pola pikir masyarakat di dalam penggunaan internet, ya, itu kebanyakan yang belum memahami, belum mengerti, ya. Jadi mengubah paradigma komunikasi itu artinya paradigma terhadap peraturan, ya, penggunaan internet juga harus diubah ataupun diperbaharui paradigma peraturannya, ya, seperti internet, ya, seperti misalnya www apa misalnya itu bukan merupakan media cetak, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Media cetak itu seperti zaman dulu, ya, koran, ya, tapi kalau internet www itu adalah media online. Nah, itu yang harus kita ketahui dulu, ya, itu yang harus kita ketahui dulu. Kemudian kalau kita membahas kebebasan berbicara, kita harus tahu dulu pengertian dari kebebasan bicara itu sendiri, ya. Kebebasan berbicara ibaratnya bebas untuk berbicara tanpa adanya sensor atau batasan maupun keduanya. Nah, itu kebebasan berbicara. Jadi ada bebas, ya, bebas berbicara tanpa, ya, tanpa artinya tidak ada ujungnya, gitu loh. Tidak ada ujungnya, tidak embel-embelnya misalkan harus ini, harus ada batasan-batasan ini. Nah, itu enggak. Atau kalau bebas berbicara ya bebas saja. Ya, makanya sekarang kenyataannya di kehidupan kita sehari-hari, ya, karena kebebasan berbicara, ya udah masyarakat bebas mengutarakan isi hatinya baik kepada pemerintah, baik mereka melalui media sosial, ya, benar kan, betul. Nah, kenapa? Karena kebebasan berbicara tadi. Cuma yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti bahwa walaupun ada namanya kebebasan berbicara, tapi ada aturan-aturan, ada rule, ada batasan-batasan yang harus kita pahami. Nah, walaupun sebenarnya pengertian kebebasan berbicara itu adalah bebas untuk berbicara, ya, tanpa adanya sensor atau batasan maupun keduanya. Nah, prakteknya, ya,
Prakteknya apa? Dari pengertian yang kita pahami tadi ya, bebas untuk berbicara tanpa adanya sensor. Nah, prakteknya apa? Prakteknya kita tidak bisa bebas berbicara. Kenapa? Kalau kita bebas berbicara yang tidak, apalagi menghujat seseorang di media sosial, ya udah kita akan diadili gitu loh, dimasukkan dalam proses hukum. Ya, seperti kita ketahui, ya, ini ada namanya kasus karena dia bebas berbicara, tapi dia berbicara juga melalui media online, ya, media online, dan dia bercerita mungkin sama temannya, ya. Ini ya Prita Mulyasari, mungkin kalian kenal, ya mungkin kalian kenal, ya, kasus dari Prita Mulyasari yang dari rumah sakit rumah sakit Omni, ya, dari rumah sakit Omni. Jadi dia mengatakan bercerita, ya, keluhan selama dirawat di rumah sakit Omni kepada beberapa temannya. Nah, setelah dia bercerita kepada beberapa temannya, ya, beredar ke berbagai medis ataupun forum di internet, sehingga diketahuilah oleh manajemen rumah sakit Omni, ya. Nah, akhirnya manajemen rumah sakit Omni mengatakan bahwa itu pencemaran nama baik. Nah, sehingga Prita digugat, ya, baik secara perdata maupun pidana. Kenapa? Karena si Prita ini dikatakan bahwa dia terkena pidana atau perdata berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik, ya, yang menerapkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, ya, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dia kena itu, ya. Dia ada pasal 310 dan pasal 311 KUHP terkait dengan pencemaran nama baik. Sehingga Prita terkena dampak dari kebebasan berbicara tadi. Jadi dia berpikir kita bebas berbicara, ternyata kenyataannya pada prakteknya, ya, itu kita tidak bebas berbicara, ya. Ya, itu harus kita pahami, ya. Kemudian, ya, ada juga kasus Luna Maya bersama dengan infotainment, kan, pada tahun 2009, ya. Itu umpatan yang dilakukan Luna Maya melalui Twitter, ya, secara spontan karena dia kesel, ya, dia mengundang amarah kalangan infotainment, dan sehingga Luna Maya terjerat pasal 27 ayat 3 digunakan sebagai tali penjerat, ya. Nah, Luna Maya bukan menolak untuk diwawancari waktu itu, ya, tapi dia harus membawa Alia masuk ke mobil dan memberinya ruang yang nyaman untuk tidur di sana. Tapi para pekerja infotainment, ya, seakan tidak memperdulikan permintaan itu. Ya, mereka ngotot, yang namanya juga infotainment, ya. Dia ngotot mencari berita, ya, sehingga pada saat ngotot tadi, ya, mengejar Luna Maya tadi, sehingga kepalanya terbentur oleh kamera salah satu infotainment, sehingga, ya, nah, sehingga Luna Maya amarahnya memuncak, ya, ya, tetapi di depan infotainment dia tidak mengeluarkan kata-kata makian ataupun umpatan, ya, cuma dia menyampaikan kekesalannya, ya, itu melalui Twitternya. Dia menulis infotainment derajatnya lebih hina daripada pelacur, pembunuh. My our soul burn is hell. Nah itu loh. Jadi yang harus kita lakukan, yang kita harus pahami, ya. Jadi jangan sampai di media sosial, di media online, apapun bentuknya yang kita gunakan, itu jangan sekali-sekali kita menghujat ataupun mencemarkan nama baik seseorang, ya, mencemarkan nama baik seseorang, walaupun sebenarnya di satu sisi kita yang benar, ya, kita benar gitu loh, tapi di sisi lain orang melihatnya itu ada kesalahannya di mana? Karena ada undang-undang ITE, itu masalahnya. Jadi undang-undang itu mengatur bahwa kita tidak bebas berbicara, apalagi berbicara di media
online. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Sebenarnya banyak kasus-kasus yang beredar karena bebas berbicara, apalagi berbicara di media online. Ada juga yang kasus di SPBU ya, di SPBU di warga Yogyakarta ya. Itu warga Yogyakarta dia berdebat bersama dengan salah satu tentara ya, marah-marah karena dia tidak mau antri. Ya, direkam oleh orang-orang di sekitar ya, sehingga viral lah. Nah, ini loh. Jadi jangan sekali-sekali kalian melakukan hal yang memang bisa merugikan diri kita sendiri ya. Seperti juga ada kasus Ahok ya, kasus Ahok yang mana dia menghina, bukan menghina sebenarnya, bahasanya gimana ya, kasusnya waktu itu kalau nggak salah masalah ayat di dalam Al-Quran ya, sehingga Ahok itu bermasalah dengan umat Islam ya, umat Muslim itu tahun 2016. Nah, kenapa? Karena kebebasan berbicara dia tidak berpikir bahwa masyarakat yang lain ya itu merasa tidak suka dengan bahasa yang dikeluarkan oleh si Ahok ini. Nah, sehingga ya Ahok dituntut dan sehingga Ahok dipenjara ya, Ahok dipenjara akibat dari perbuatannya. Nah, itu ya, jadi terkadang hati-hati, ada istilahnya mulutmu harimaumu ya. Jadi kita harus hati-hati dengan bahasa kita, bicara kita ya, omongan kita itu harus kita perhatikan ya. Jadi harus kita jaga ya. Ada juga kasus kemarin dulunya itu Ahmad Dhani dengan Jokowi ya. Ahmad Dhani ditangkap atas dugaan kasus penghinaan Presiden Jokowi kan, mengenai unsur orasi ya saat unjuk rasa di depan Istana Merdeka. Nah, akhirnya Ahmad Dhani dituntut juga kan berdasarkan pasal 207 KUHP tentang penghinaan penguasa atau badan hukum, sehingga Ahmad Dhani juga dipenjara juga. Nah, ya ini ada penghinaan juga ya, menghina presiden dengan melakukan sebaran-sebaran berita-berita yang menghina ya. Nah, jadi dari contoh-contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya, berarti apa sih kendala kebebasan berbicara ya, sehingga sehingga ketakutan untuk kita berbicara. Kenapa? Karena akibat jerat hukum dari ITE tadi ya. Padahal ada namanya HAM, hak asasi manusia ya, hak asasi manusia salah satunya adalah kebebasan berbicara. Nah, kendala kebebasan berbicara ya, itu jerat hukum ITE menimbulkan ketakutan ya berbagai pihak untuk berbicara melalui internet, menjadi ganjalan penegakan kebebasan berpendapat di Indonesia ya. Nah, secara jelas aturan mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi tercantum dalam Piagam PBB, tetapi pada kenyataannya ya untuk menegakkannya dalam sebuah negara tidaklah mudah. Jadi kenapa tidak mudah ya, karena banyak aturan-aturan ya, banyak kalangan tertentu yang memang tidak berpendapat yang sama, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan pendapat ya. Ya. Kalau kita ngomongin penegakan aturan tidak mudah ya, aturan tidak mudah. Kenapa saya bilang penegakan aturan tidak mudah ya, karena seperti kita ketahui ya, dampak dari aturan-aturan yang menekankan pada kendala ataupun kebebasan berbicara ya, banyak aturan-aturan yang sekarang yang membuat kita terdiam, yang membuat kita tidak mau berbicara ya.
Kita takut berbicara. Ya, kenapa? Karena ada aturan-aturan penegakan yang tidaklah mudah untuk dilakukan. Nah, itu loh. Itu yang menjadi masalah. Ya. Kemudian pembicaraan yang menghina dan pencemaran di dunia maya. Ya. Kalau kita ngomongin pembicaraan yang menghina dan pencemaran di dunia maya, sebagai contohnya kayak ini, kayak Ahok tadi ya, seperti Ahok tadi, seperti Ahmad Dhani. Ya. Kategori pembicaraan yang menghina dan pencemaran di dunia maya jika memuat pembicaraan politik atau keagamaan. Nah, itu menjadi menjadi salah satu faktor di mana kita tidak bisa bebas berbicara, apalagi kita bicara masalah politik atau keagamaan. Nah, itu sangat rentan sekali. Seperti apalagi pornografi, ya, itu pornografi. Jadi kita menyebarkan video-video yang seharusnya tidak layak untuk kita sebar ya, di media sosial, apalagi di media kita ya, media online kita. Ya, itu dampaknya luar biasa. Ya, karena sekarang jangan sekali-sekali Anda menghumbar ataupun melakukan penghinaan ya di dalam dunia maya. Kenapa? Karena di balik itu ada aturan-aturan yang membatasi semuanya ya. Jadi kalau kita menghujat seseorang di dunia maya, ya udah, tinggal kita tunggu waktunya. Waktunya apa? Waktunya Anda akan diproses oleh hukum ya. Nah, tinggal Anda dipanggil ya. Mungkin Anda dituntut oleh pihak yang dirugikan, itu bisa saja terjadi ya. Jadi balik lagi ke awal, artinya jangan sekali-kali Anda memberikan pernyataan menyebarkan sesuatu yang memang itu akan merugikan, baik merugikan kita sendiri maupun merugikan orang lain. Itu yang harus kita perhatikan. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Selamat siang.